Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu akuntansi syariah. Pengertian akuntansi syariah. Secara sederhana, pengertian akuntansi syariah dapat dijelaskan melalui akar kata yang dimilikinya, yaitu akuntansi dan syariah. Akuntansi adalah identifikasi transaksi yang kemudian diikuti dengan kegiatan pencatatan, penggolongan serta pengikhtisaran transaksi tersebut sehingga menghasilkan laporan keuangan yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan. Sedangkan syariah adalah aturan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT untuk dipatuhi oleh manusia dalam menjalani segala aktivitas hidupnya di dunia. Jadi, akuntansi syariah diartikan sebagai proses akuntansi atas transaksi-transaksi yang sesuai dengan aturan yang ditetapkan Allah SWT. Prinsip akuntansi syariah. Prinsip umum akuntansi syariah yang dialirkan dari surat Al-Baqarah ayat 282 adalah 1. Prinsip pertanggungjawaban atau akuntabilitas. Prinsip pertanggungjawaban berkaitan dengan amanah yang diberikan. Wujud pertanggungjawaban biasanya dalam bentuk laporan keuangan atau akuntansi. 2. Prinsip keadilan. Prinsip keadilan yaitu menempatkan sesuatu pada tempatnya, memberikan sesuatu pada yang berhak, dan memperlakukan sesuatu sesuai posisinya. Setiap transaksi yang dilakukan oleh perusahaan dicatat dengan benar, jujur, dan tidak memihak. 3. Prinsip kebenaran. Prinsip kebenaran tidak dapat dilepaskan dengan prinsip keadilan. Contoh dalam akuntansi selalu dihadapkan dengan masalah pengakuan, pengukuran, dan pelaporan. Aktivitas ini dapat dilakukan dengan baik bila dilandaskan pada nilai kebenaran. Tujuan akuntansi syariah. Yang pertama, tingkatan ideal. Tujuan ideal laporan keuangan adalah pertanggungjawaban muamalah kepada sang pemilik yang hakiki, yaitu Allah SWT. 2. Tingkatan praktis. Bertujuan untuk dapat melakukan proses akuntansi terhadap transaksi-transaksi dari akad yang berbasis syariah. Perbedaan akuntansi syariah dan akuntansi konvensional. Berdasarkan kriteria dasar hukum, akuntansi syariah berdasarkan hukum etika yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Sedangkan akuntansi konvensional berdasarkan hukum bisnis modern. Kemudian berdasarkan dasar tindakan. Akuntansi syariah berdasarkan keberadaan hukum Allah atau keagamaan. Sedangkan akuntansi konvensional berdasarkan rasionalisme ekonomis atau sekuler. Kemudian tujuan akuntansi syariah bertujuan untuk mendapatkan keuntungan yang wajar. Sedangkan akuntansi konvensional untuk memaksimalkan keuntungan. Berdasarkan orientasi, akuntansi syariah berorientasikan kemasyarakatan, sedangkan akuntansi konvensional individual atau kepada pemilik. Kemudian tahapan operasional. Akuntansi syariah dibatasi dan tunduk ketentuan syariah, sedangkan akuntansi konvensional tidak dibatasi kecuali pertimbangan ekonomis. Akuntansi di zaman Nabi Muhammad SAW dan 4 khalifah. Lembaga keuangan yang dibentuk oleh Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, Baitul Mal. Berfungsi seperti Menteri Keuangan atau bendahara negara masa kini, karena fungsinya yang aktif dalam menyeimbangkan antara pendapatan dan belanja negara, bukan hanya sekedar fokus pada pengaturan suplai dan moneter. 2. Wilayatul Hizbah. Merupakan sistem pengawasan atau kontrol oleh negara yang dipegang oleh Rasulullah SAW. Setelah Nabi Muhammad SAW wafat, kemudian dilanjutkan oleh keempat khalifah dan raja-raja di kerajaan Islam. Pada pemerintahan Abu Bakar, pengelolaan Baitul Mal masih sangat sederhana, di mana penerimaan dilakukan secara seimbang sehingga hampir tidak pernah ada sisa. Perubahan sistem administrasi yang sangat signifikan terjadi pada era kepemimpinan Khalifah Umar bin Khattab dengan memperkenalkan istilah Ziwan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Khalifah Umar bin Khattab menunjuk beberapa orang pengelola dan pencatat dari Persia yang mengawasi pembukuan Baitul Mal. Perkembangan transaksi syariah. Perkembangan di Indonesia.
diawali dengan berdirinya asuransi Tafakul yang dibentuk oleh PT Syariah Tafakul Indonesia sebagai holding company pada tahun 1994. Setelah melalui persiapan matang, STI mendirikan PT Asuransi Tafakul Umum pada 2 Juni 1995. Sektor syariah yang sedang berkembang adalah transaksi investasi syariah dan sektor keuangan non-bank mengalami peningkatan, di antaranya 1. Obligasi syariah, 2. Pasar modal, 3. Dana pensiun syariah, 4. Pendana proyek syariah, 5. Real estate syariah. Pertengahan Uni 2008, DPR mengesahkan 2 undang-undang, yaitu Undang-Undang Surat Berharga Syariah Nasional dan Undang-Undang Perbankan Syariah. Perkembangan akuntansi syariah di Indonesia. 1. Periode sebelum tahun 2002. Pada periode ini belum memiliki standar akuntansi yang khusus syariah. Oleh karena itu, mengacu pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan PSAK 31 tentang akuntansi perbankan yang konvensional. 2. Periode tahun 2002 sampai 2007. Pada periode ini, akuntansi syariah telah mengacu pada PSAK 59 tentang akuntansi perbankan syariah, tetapi belum sempurna. 3. Periode tahun 2007 sampai 2011. Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) mengeluarkan PSAK syariah yang merupakan perubahan dari PSAK 59. 4. Periode tahun 2011 sampai sekarang. Pada periode ini, PSAK semakin disempurnakan sehingga PPSAK syariah mendapat ruang khusus yang terus dikembangkan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.